Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya akan memaparkan tentang jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Cecilia Pipianti S. Kepner, calon guru penggerak Angkatan 10 SMKS Muhammadiyah Kota Pagaralam. Model refleksi yang saya gunakan yaitu 4F, yaitu yang pertama fact atau peristiwa, yang kedua feeling atau perasaan, yang ketiga findings atau pembelajaran, dan yang keempat future atau penerapan. Modul refleksi yang pertama yaitu facts atau peristiwa. Modul 1.4 tentang budaya positif dimulai pada 14 Mei 2024 yang dimulai dari diri dengan memahami teori miskonsepsi. Dalam teori ini, saya dihadapkan pada teori ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermakna, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Setelah mulai dari diri, saya mempelajari tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, dan profil pelajar Pancasila merupakan salah satu nilai kebajikan. Terdapat juga teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan pada teori motivasi mengajarkan bahwa seseorang melakukan sesuatu tentu ada motivasi di belakangnya, tidak terkecuali murid kita di sekolah. Kegiatan dilanjutkan dengan eksplorasi konsep. Pada kegiatan eksplorasi konsep modul 1.4 terdapat materi tentang keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas lebih efektif digunakan daripada peraturan kelas, karena keyakinan kelas dibuat secara bersama oleh warga kelas, disepakati, dan dijalankan secara bersama-sama. Selain itu, saya juga mempelajari tentang teori kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan penguasaan, merasa diterima, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan, di mana kebutuhan dasar inilah yang melatar belakangi seseorang melakukan kesalahan. Selanjutnya, saya juga mempelajari tentang 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama, penghukum, yang kedua, pembuat rasa bersalah, yang ketiga, posisi kontrol teman, yang keempat, pemantau, dan yang kelima, manajer. Dan dari kelima posisi kontrol guru ini, yang paling efektif dilakukan yaitu posisi kontrol manajer. Selain itu, saya juga mempelajari tentang segitiga restitusi, yaitu suatu strategi yang digunakan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi pada murid kita. Dan struktur atau cara penggunaan segitiga restitusi meliputi 3 hal. Yang pertama, menstabilkan identitas siswa kita, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan siswa kita. Setelah kegiatan eksplorasi konsep, dilanjutkan dengan forum diskusi asinkronus yang didampingi oleh PP dan fasilitator yang tentu menambah pemahaman tentang budaya positif. Dilakukan juga diskusi oleh instruktur bersama CGP Angkatan 10, membuat demonstrasi kontekstual, dan diakhiri dengan aksi nyata. Metode reflektif yang kedua yaitu feeling atau perasaan. Selama pembelajaran modul 1.4, tentu perasaan saya sangat senang karena hal ini akan menambah pengetahuan dan hal baru yang bisa saya coba terapkan di kelas saya. Selain perasaan senang, saya juga merasa semakin penasaran materi atau pengetahuan apa yang akan disajikan pada modul-modul berikutnya. Metode reflektif yang ketiga yaitu findings atau pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan dari modul 1.4 sangat banyak. Di antaranya, saya memahami tentang bagaimana penerapan disiplin positif, memahami kebutuhan dasar murid, membuat keyakinan kelas, bisa melakukan uji coba posisi kontrol guru, dan penerapan segitiga restitusi pada saat terjadi permasalahan dengan murid saya. Selanjutnya yang terakhir, metode reflektif yang keempat yaitu future atau penerapan. Setelah
mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif dan mencoba menerapkan aksi nyata, maka ke depan saya akan mencoba menerapkan apa yang saya dapatkan minimal di kelas saya. Harapannya melalui perubahan kecil yang saya lakukan akan menambah menguatkan budaya positif yang ada atau yang sudah ada di sekolah. Sekian pemaparan tentang jurnal reflektif Dwi Mingguan tentang modul 1.4 budaya positif di sekolah. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.